Halo semuanya, kembali lagi di podcast Kendaria Cerita. Setiap kisah punya panggungnya sendiri. Sebelumnya yang belum kenalan dengan aku, kenalkan nama aku Zakia Aulia dengan NIM 06021284255226, berasal dari kelas Indralaya. Nah, di episode pertama kita sudah membahas tentang sejarah sastra nih, tentang Pujangga Baru dan juga Balai Pustaka. Nah, di episode 2 ini kita akan membahas yang gak kalah menarik nih, yaitu tentang drama. Kita akan bahas tentang apa hakikatnya, apa unsurnya, bagaimana sejarahnya, dan juga apa sih fungsi drama itu. Pasti teman-teman yang sudah menonton penasaran kan? Gak mungkin kita sudah menonton, kita pasti gak asing lah dengan kata drama. Nah, ada kabar baiknya, di sini aku sudah mengundang narasumber kita yang ahli dalam drama ini, yaitu bersama kita sudah ada narasumber yang begitu ceria ya Mbak ya. Namanya Mbak Tiki. Nah, di sini Mbak Tiki akan menemani kita membahas tentang drama. Nah, kita mulai dari dasar dulu nih Mbak ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan drama itu Mbak? Baik, di sini kita mau tahu tentang apa itu drama, apa itu hakikat drama lah ibarat. Secara etimologis, kata drama itu berasal dari bahasa Yunani, draumai yang artinya bertindak atau berbuat. Artinya, drama pada dasarnya itu adalah cerita kehidupan yang diwujudkan lewat tindakan dan dialog di atas panggung. Kalau prosa itu dibaca, kalau puisi itu dirasakan. Nah, maka drama itu dihidupkan. Drama menggambarkan kehidupan manusia, lengkap dengan konflik, emosi, dan pilihan moralnya. Jadi, bisa dibilang drama adalah cermin kehidupan, tempat kita melihat diri sendiri lewat tokoh dan peristiwa yang dimainkan oleh orang lain. Berarti drama itu bukan hanya tentang pertunjukan, tapi juga tentang refleksi kehidupan. Ya, tepat sekali. Drama adalah seni yang membuat manusia menatap dirinya sendiri tanpa sadar. Dan itulah kekuatannya. Itulah letak kekuatannya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang sejarahnya di Indonesia. Sejak kapan sih drama itu mulai berkembang di negara kita, Mbak? Sebenarnya drama sudah ada sejak lama di Nusantara. Kalau membicarakan sejak kapan drama mulai berkembang di Indonesia, bentuk paling awal kita bisa melihat dari tradisi wayang seperti wayang kulit, wayang orang, atau ketoprak, lenong, dan ludruk. Semua itu sudah mengandung unsur drama. Kenapa? Karena ada cerita, dialog, tokoh, musik, dan tentu saja penonton. Kemudian memasuki abad ke-20, muncullah drama modern bersamaan dengan berkembangnya sastra Indonesia modern. Nah, tokoh-tokoh seperti Sanusi Pane, Armijin Pane, dan Usmar Ismail mulai menulis memanggungkan drama yang berbentuk naskah tertulis dengan alur dan tema yang lebih rasional. Drama modern mulai mengangkat tema sosial, pendidikan, dan nasionalisme. Kalau dulu tokoh-tokoh dalam wayang lebih mitologis, di drama modern tokohnya itu manusia biasa, tapi dengan masalah sehari-hari. Dan di sanalah drama Indonesia mulai menemukan suaranya sendiri. Nah, sekarang aku penasaran nih, kira-kira unsur-unsurnya drama. Ini unsur-unsur dramanya itu apa aja, Mbak? Bisa dijelaskan, Mbak? Kalau mau ngomongi unsur-unsur drama itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsiknya, yang kedua itu unsur ekstrinsiknya. Kita mulai dari unsur intrinsiknya dulu. Yang pertama itu tema, yaitu ide utama cerita. Yang kedua alur atau plot, urutan kejadian yang membangun konflik. Yang ketiga itu tokoh dan penokohan yang menjadi pembawa emosi dan makna. Itu. Yang keempat dialog. Pasti para pendengar skenario ceritanya sudah pada tahu pasti dialog itu seperti apa. Nah, lalu setting atau latar itu yang terakhir. Tempat dan waktu berlangsungnya cerita itu. Nah, itu tadi unsur intrinsiknya. Kita ke unsur ekstrinsiknya. Ada hal-hal yang di luar naskah, itu unsur ekstrinsiknya, di luar naskah, luar.
Seperti apa? Sutradara yang mengarahkan seluruh pementasan. Yang kedua itu pemain atau aktor yang menghidupkan naskah. Yang ketiga itu penata artistik, itu tuh bisa meliputi tata cahaya, musik, busana. Nah, ini kayak pakaian saya pakai ini itu dari penata artistik, ya. Lalu yang tentu saja yang terakhir ini yang paling penting itu penonton, yang menjadi unsur paling vital. Kenapa? Tanpa penonton, drama hanyalah latihan yang tidak pernah hidup. Yang bisa menghidupkannya itu kan ada penonton. Wah, ternyata penonton tuh juga termasuk ya dalam unsur pementasan ya. Benar, drama itu adalah bentuk seni yang hidup dan interaksi antara pemain dan penontonnya. Gitu. Juga termasuk unsur, dia bukan hanya nonton aja ternyata ya Mbak ya. Ternyata kalian pun teman-teman juga merupakan unsur dari drama itu sendiri ternyata. Itu tadi tentang unsur, sejarah, tentang apa itu hakikatnya. Di sini aku penasaran nih Mbak. Kira-kira drama itu fungsinya apa Mbak? Kenapa bisa ada drama itu? Apa fungsinya? Sebenarnya kalau dibilang fungsi drama itu sebagai hiburan tuh memang, tapi sebenarnya tidak. Karena memang bisa menghibur, tapi fungsi utamanya itu jauh lebih dalam. Pertama, fungsi pendidikan, karena drama bisa menambahkan nilai moral dan empati. Kedua, fungsi sosial, karena drama sering menjadi sarana kritik terhadap realitas masyarakat. Ya. Yang ketiga tuh fungsi estetika, karena menggabungkan keindahan bahasa, peran, dan visual. Dan terakhir, ini fungsi reflektif. Bisa dibilang dimana penonton tuh bisa bercermin, melihat sisi kemanusiaannya sendiri. Itulah tadi fungsi drama. Jadi drama itu bukan cuma tontonan ya, tapi juga tuntunan. Nah, betul sekali, dalam drama kita tidak hanya melihat cerita orang lain, kita akan melihat versi orang lain dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih banyak Mbak Tiki atas penjelasannya yang sangat jelas sekali. Sudah menjelaskan tentang hakikat, fungsi drama, unsur-unsurnya, bahkan fungsi dramanya. Jadi kita tuh jadi tahu nih kalau ternyata drama itu bukan hanya sekedar karya seni yang bisa kita tonton saja, tapi ternyata adalah salah satu seni yang begitu dekat dengan kehidupan manusia. Ya. Terima kasih kepada Mbak Kia atas penjelasannya, dan juga terima kasih kepada pendengar setia podcast kita, podcast Skenario Cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya yang gak akan kalah menarik dan gak akan kalah seru dari penjelasan episode pertama dan juga episode kedua. Sampai jumpa, see you next time di podcast Skenario Cerita, karena setiap kisah selalu punya panggungnya sendiri. Terima kasih, bye-bye.